Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan iman, Islam, dan beramal. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, para tabi'in, dan kita selaku umat akhir zaman. Ya ikhwati iman, para penonton yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 golongan yang tidak akan diperhatikan oleh Allah ketika di yaumul akhir kelak. Yang pertama yaitu hadis dari Nabi SAW. Beliau bersabda, salah satu 3 golongan manusia la yukhallifuhumullah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, wala yuzakkihim, tidak akan disucikan dari hilaf salah dan dosa, wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dipandang, ditoleh, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walahum azabun alim, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih atau mengerikan. Maka maksud 3 golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah dari hadis ini, yang pertama yaitu sayhun zanin. Sayhun zanin yaitu orang tua yang berzina. Ketika anak muda yang belum menikah, mereka dapat katakan wajar ataupun maklum, bukan maklum karena melakukan dosa tersebut, tapi maklum mereka masih menggebu-gebu hawa nafsunya, masih berapi-api jiwanya, maka mereka melakukan dosa tersebut yaitu zina. Tetapi yang dipertanyakan ketika orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek melakukan zina, dengan atas sebab apa mereka melakukan hal tersebut? Maka tidak ada uzur yang mengharuskan mereka melakukan hal tersebut. Itulah salah satu yang tidak diwajarkan ketika orang tua ataupun orang yang sudah menikah ya melakukan perzinahan. Maka golongan tersebut adalah salah satu golongan yang tidak akan Allah pandang ketika di yaumul akhir kelak. Yang kedua ada malikun kazab, yaitu pemimpin yang berdusta. Ketika orang kecil berdusta, maka efek dari dusta tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Ketika kepala keluarga berdusta, maka efek dari kebohongan tersebut yaitu kepada istrinya, anaknya, menantunya. Kan tetapi ketika penguasa atau presiden setingkat dengan raja dari suatu daerah melakukan kebohongan atau kedustaan, maka yang terkena dari efek dusta tersebut yaitu seluruh kawasan yang ada pada daerah tersebut. Maka yang terkenanya yaitu orang baik, orang soleh, orang tidak baik, semua akan terkena efek dari kebohongan atau kedustaan orang pemimpin. Oleh karena itu, mengapa pemimpin ini menjadi salah satu golongan yang termasuk ke dalam orang yang Allah murkai, orang yang Allah tidak akan pandang di yaumul akhir kelak, karena pengaruhnya itu sangat besar. Oleh karena itu, salah satu golongan yang Allah naungi ketika tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya yaitu imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Maka pemimpin yang adil ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan suatu negara. Kemudian yang terakhir ada ailun mustakbir, yaitu ail yang artinya yaitu fakir, orang susah, melarat,
dan mustakbir itu besar, merasa besar, sombong. Kalau ada orang kaya yang sombong, maka ada yang disombongkannya. Ketika penjabat ataupun petinggi suatu negara sombong, maka ada yang disombongkannya, yaitu jabatan yang ia tengah jabati. Maka berbeda ketika orang miskin yang sombong, maka apa yang dia sombongkan, yaitu dia tidak menerima kebenaran, tidak menerima nasihat, menolak dinasehati, menolak menerima ajakan kepada kebaikan. Maka ini termasuk ke dalam golongan yang Allah murkai ketika di yaumul akhir kelak. Orang seperti ini ketika di dunianya susah, akhiratnya merana. Dunia tidak dipandang orang, akhirat tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, itulah 3 golongan yang Allah akan murkai ketika di yaumul akhir kelak. Bahkan Allah tidak akan memandangnya ketika di yaumul akhir kelak. Maka kita berdoa supaya kita tidak termasuk ke dalam 3 golongan ini, dan kita menjadi golongan-golongan yang senantiasa mendapat naungan ketika tidak ada lagi naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Diakhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.